Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 253. Seorang Gu Xiaolang menyuruh Chu Chen ke pintu rumah Song. Semoga perjalananmu lancar ke Xiacheng. Chu Chen melambaikan tangan kepada Xiaolang dan secara tidak sengaja melihat ke kejauhan. Setelah keluar dari restoran, mereka masih diikuti. Jauh di ujung jalan, di dalam taksi biasa, seorang pria mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Setelah Chu Chen menyatakan tidak tertarik pada nona yang di restoran, Xiaolang sudah menyuruhnya pulang. Pria itu berkata dengan suara rendah. Di ujung lain telepon, sebuah suara menjawab, mulai sekarang, semua tindakan Chu Chen akan dipantau selama 24 jam. Jika tidak ada kelainan setelah 24 jam, Anda dapat mengabaikannya. Jernih, setelah pria itu menutup telepon, mobil perlahan melaju menuju gerbang keluarga Song. Di Guizhou, ada pegunungan tinggi dan pegunungan tinggi. Beberapa sekte dari sekte penyihir hitam berlokasi di Qiandi. Daerah ini memiliki keunggulan unik bagi para pejuang sekte penyihir hitam. Ada banyak sekali racun di pegunungan dalam dan hutan liar yang dapat mereka budidayakan dan latih. Sebuah desa yang dikelilingi pegunungan, dengan asap mengepul dari panci masak. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa desa ini adalah rumah dari sekte dewa penyihir, cabang dari sekte penyihir hitam. Wu Xin membuka pintu salah satu rumah dan melangkah masuk. Penatua Wu Xin, Song Muyang terkejut dan buru-buru keluar untuk menyambutnya. Saya di sini untuk memberitahu Anda kabar baik, Wu Xin berkata sambil tersenyum. Pemimpin sekte telah memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Chu Chen dalam waktu dekat. Sudah waktunya bagi Chu Chen untuk membayar harga karena membunuh Song Qinghe. Benarkah? Song Muyang tiba-tiba bersemangat. Seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetarnya, dan matanya penuh kebencian. Beberapa hari yang lalu, Wu Xin dan rombongannya kembali dari luar, dan mereka juga membawa kembali jenazah Song Qinghe. Song Qinghe dibunuh oleh Chu Chen, sementara keluarga Song Muyang berduka dan marah. Mereka hanya bisa menunggu sekte dewa penyihir mengambil tindakan untuk membalaskan dendam mereka. Tanpa diduga, hari ini akan segera tiba. Song Qingpeng bersaudara segera mendengar berita tersebut dan sangat bersemangat. Setelah Song Muyang menyumbangkan seluruh kekayaan keluarganya kepada sekte Wushen, ketiga putranya yang lain sekarang menjadi murid sekte Wushen. Kita hanya perlu menunggu beberapa hari, Wu Xin berkata. Orang yang memimpin tim kali ini adalah Penatua Wu Qing. Penatua Wu Qing baru saja menerobos ke Xiantian. Hari ini dia baru saja berangkat memasuki gunung terlarang yang dalam daerah untuk menangkap racun yang cocok. Tunggu sampai dia keluar. Setelah itu, kami akan segera berangkat ke kota Chan. Jika waktunya tiba, kami akan membutuhkan seseorang yang akrab dengan lingkungan kota Chan untuk pergi bersama kami. Biarkan aku pergi, Song Qingpeng berkata tanpa ragu-ragu, dengan kebencian di matanya. Aku ingin membalaskan dendam saudara keduaku dengan tanganku sendiri. Aku akan pergi juga. Saat Song Qingying hendak berbicara, Wu Xin melambaikan tangannya dan berkata, satu orang sudah cukup, ingatlah untuk menunggu kabarku. Setelah Wu Xin pergi, Song Qingpeng sangat bersemangat, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangannya. Jika para tetua di tingkat bawaan mengambil tindakan,
Chu Chen pasti akan mati kali ini. Saat ini, keluarga Song Qingpeng telah magang di Sekte Wushan, dan mereka telah memperoleh pemahaman tertentu tentang hierarki dunia pejuang. Chu Chen baru berusia 23 tahun. Tidak peduli seberapa bagus bakatnya, itu tidak bisa menjadi bawaan. Song Qingming mengertakkan gigi. Terlebih lagi, ada perbedaan mendasar antara prajurit bawaan dan prajurit biasa. Penatua Wu Xin telah bertarung melawan Chu Chen, dan saya pasti dapat memastikan bahwa Chu Chen bukanlah pejuang bawaan. Chu Chen sudah mati kali ini. Mata Song Muyang berkilat dengan tatapan sinis. Dalam perang bisnis antara Song dan Huang, keluarga Song benar-benar menang. Sekarang orang-orang di keluarga Song mungkin sedang dalam keadaan gembira. Jadi biarkan mereka binasa saat mereka paling bersemangat. Wu Xin kembali ke rumah di tengah desa dan membuka pintu. Di atas aula utama, dewa penyihir hitam diabadikan. Di dinding di segala arah, ada lukisan sekte penyihir hitam Kimen. Sebagian besar menampilkan binatang aneh dan ganas. Memamerkan giginya dan menarikan cakarnya, dia mengungkapkan aura yang sangat aneh. Sesosok tinggi berdiri di depan Wu Xin, dengan tangan di belakang punggung dan topeng serigala hitam di wajahnya, yang terlihat sangat dingin. Laporkan ke Master Sekte. Wu Xin menundukkan kepalanya dan berkata dengan kagum di matanya, "Saya sudah menyampaikan berita itu kepada keluarga Song Muyang." "Oke, kamu akan berangkat malam ini ke Canceng." Wu Xin terkejut dan mengangkat kepalanya. "Penatua Wu Qing, kamu pergi ke kota Chan dulu. Kamu punya tugas lain. Sebelum Wu Qing tiba, keberadaanmu tidak bisa diungkapkan." Pemimpin Sekte Dewa Penyihir menatap Wu Xin. "Aku membesarkan seorang Gu di kota Chan, dan Chu Chen bertemu hari ini. Meskipun kecil kemungkinan Chu Chen dapat melihatnya, Gu itu sangat penting bagi saya. Misi Anda adalah tiba di kota Chan, pergi ke tempat yang ditentukan, dan membantu memindahkan Gu." Wu Xin menerima perintahnya. Saat malam tiba, ribuan lampu menyala, dan villa keluarga Song terang benderang. Song Yan merasa agak aneh karena Chu Chen yang biasanya selalu duduk di sofa, pagi-pagi berteriak bahwa dia mengantuk dan ingin kembali ke kamarnya untuk tidur. Melihat pintu kamar Chu Chen yang tertutup, Song Yan selalu merasa aneh. Saya lupa bertanya kepadanya apakah dia telah melaporkan kehilangan kartu identitasnya. Song Yan selalu khawatir dengan kartu identitas palsu Chu Chen, merasa bahwa itu adalah bom waktu yang dapat menyebabkan masalah bagi Chu Chen kapan saja. "Kita harus membereskan masalah ini besok," pikir Song Yan dalam hati, dan mengambil koran keuangan yang diletakkan di atas sofa. Sekilas, dia melihat iklan produk baru Kians Pharmaceutical yang akan datang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Merasakan lonjakan tekanan di hatinya. Hari ini Xia Yanhuan mendiskusikan situasi saat ini dengannya. Meskipun dia telah memperoleh saluran Jiucheng Pharmaceutical, masih tidak mudah untuk masuk ke pasar Canceng. Taruhan awal Chu Chen dengan Tuan Qian adalah dalam waktu 3 bulan. Nama Beichen Pharmaceutical akan muncul di setidaknya 100 apotek di Canceng. "Saya akan melakukan yang terbaik." Mata Song Yan penuh tekad. Yang tidak diketahui Song Yan adalah meskipun pintu kamar tertutup rapat, Chu Chen sudah menyelinap keluar dari keluarga Song. Chu Chen tidak keluar melalui gerbang, tetapi memilih untuk memanjat tembok.
Sepertinya yang Xiao Jin lebih penting dari yang kukira. Chu Chen berada dalam kegelapan, menatap ke satu arah. Dia hanya melirik yang Xiao Jin, dan di ruang pribadi restoran, dia menjelaskan kepada Xiao Lang bahwa dia melakukannya tidak ingin memperhatikan yang Xiao Jin. Biarkan pihak lain mendengar masalahnya. Chu Chen berbalik dan berjalan menuju rumah tempat tinggal yang Xiao Jin. Chu Chen berhenti di jalan sekitar 200 meter dari rumah, mengamati lingkungan sekitar, dan kemudian diam-diam mendekat. 10 menit kemudian, Chu Chen hampir berjalan mengitari rumah. Tidak ada pengawasan di dalam rumah, tetapi di luar rumah, ada pengawasan seperti jaring. Chu Chen membenarkan tebakannya. Setelah berjalan-jalan, dia melihat setidaknya 3 karakter mencurigakan memantau rumah tersebut juga dipasang pada dinding luar rumah. Siapa yang begitu waspada terhadap gadis buta? Keraguan Chu Chen menjadi semakin kuat. Bab 254 segalanya adalah ilusi. Apa yang Chu Chen tidak ketahui adalah karena kedatangannya hari ini, Sekte Wushen telah meningkatkan pengawasan terhadap Yang Xiao Jin. Namun, tingkat pengawasan ini tidak dapat mencegah Chu Chen memasuki rumah dupleks 3 lantai ini. Setelah berjalan-jalan, Chu Chen dengan cepat mengunci titik buta pengawasan celah. Di bawah malam yang gelap, sesosok tubuh memanjat tembok dan memasuki rumah keluarga yang seperti hantu. Setelah memasuki lobi di lantai pertama, Chu Chen berjalan ke lantai 2 dengan tenang tanpa mengeluarkan suara apapun. Pada siang hari, dia memperhatikan aura seni Kimen di sini, tetapi sangat lemah. Jika ada atau tidak, Chu Chen tidak membuat penilaian yang jelas. Dia langsung pergi ke lantai 2 malam ini. Jawaban yang dia inginkan ada di lantai 2. Setelah berkeliling di lantai 2, hanya ada satu ruangan dengan pintu agak tertutup. Chu Chen terus berjalan, tetapi setelah 10 menit, dia tidak mendapatkan banyak keuntungan. Ini sangat tersembunyi, kata Chu Chen pada dirinya sendiri dan berjalan ke bawah. Ketika dia melewati satu-satunya kamar yang belum dibuka di lantai 2, Chu Chen berhenti dan sedikit keraguan melintas di wajahnya. Telah diperiksa. Chu Chen berdiri di depan pintu dan mendengarkan dengan seksama, memastikan bahwa Yang Xiao Jin seharusnya sedang tidur saat ini. Setelah berpikir sejenak, Chu Chen mengulurkan tangan dan dengan lembut membuka pintu. Saat pintu terbuka, murid Chu Chen tidak bisa membantu tetapi menyusut formasi sihir Kimen. Di dalam ruangan, ada susunan sihir yang aneh. Chu Chen mengambil langkah maju dan menjadi lebih yakin bahwa susunan sihir ini memiliki efek menghipnotis. Apakah Anda akan menghipnotis Yang Xiao Jin di kamarnya? Susunan ilusi hipnotis Kimen ini tidak banyak berpengaruh pada Chu Chen. Sebaliknya, Chu Chen masuk secara terbuka. Karena kehadiran susunan ilusi ini, Yang Xiao Jin tidak akan bangun sama sekali untuk sementara waktu. Jika dia tidak khawatir diperhatikan oleh orang-orang di luar, Chu Chen bahkan bisa menyalakan lampu secara terbuka. Meski begitu, di bawah cahaya halus, Chu Chen juga membuat banyak penemuan. Ternyata itu adalah ulah sekte penyihir hitam lagi. Mata Chu Chen menyipit dengan dingin. Dari ular roh penyihir hitam Song Qinghe dari keluarga Song hingga penyakit lelaki tua keluarga Huang, Yang Xiao Jin di depannya. Aktivitas sekte penyihir hitam di Canceng agak di luar imajinasi Chu Chen. Apa pentingnya keberadaan rangkaian ilusi hipnosis ini?
Chu Chen berjalan ke jendela dan tanpa sadar melihat Yang Xiaojin yang sedang tidur. Pada saat ini, hati Chu Chen bergetar hebat saat dia menatap wajah Yang Xiaojin. Tidak ada cadar yang menutupi wajah. Chu Chen dengan jelas melihat ada beberapa bekas luka di wajah Yang Xiaojin, yang tampak seperti bekas luka dan goresan. Chu Chen memikirkan apa yang dikatakan Xiao Lang pada siang hari. Dia sangat tampan sehingga aku takut orang lain akan memperhatikannya. Chu Chen tanpa sadar mengepalkan tinjunya, menarik napas dalam-dalam dan tetap tenang. Sejak dia melihat wajah Yang Xiaojin, Chu Chen sepenuhnya mengerti. Gila, Chu Chen mengertakkan gigi dan matanya bersinar karena kebencian dan kemarahan. Ada Gu di Yang Xiaojin, ilmu sihir hitam, sama seperti lelaki tua dari keluarga Huang saat itu. Tetapi lelaki tua dari keluarga Huang jauh lebih beruntung daripada Yang Xiaojin. Tingkat Foodu pada dirinya tidak tinggi. Dan dia bertemu Chu Chen tepat waktu untuk menyelesaikan Foodu tersebut. Tapi Chu Chen tidak bisa menilai racun pada Yang Xiaojin saat ini. Dia tidak berani mendekati Yang Xiaojin. Takut racun di tubuh Yang Xiaojin akan terdeteksi. Akan sulit untuk menyelesaikannya bagi Yang Xiaojin tanpa persiapan apapun. Satu hal yang diyakini Chu Chen adalah bekas luka di wajah Yang Xiaojin disebabkan oleh racun di tubuhnya. Tidak heran kami harus menyiapkan rangkaian ilusi hipnosis. Kami khawatir ketika Gu ini keluar untuk bertindak sebagai iblis, ia akan membangunkan tuan rumahnya. Chu Chen merasakan kemarahan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Foodu jahat semacam ini digunakan untuk menangani wanita lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan ayam. Selain sangat berhati nurani, Chu Chen tidak bisa memikirkan hal lain untuk menggambarkan manipulator di balik Foodu ini. Chu Chen juga tidak mengerti mengapa manipulator di balik layar melakukan ini. Siapa paman misterius di balik Yang Xiaojin? Chu Chen diam-diam keluar dari kamar. Tidak ada pergerakan dari saat Chu Chen memasuki ruangan hingga saat Chu Chen meninggalkan Gu di Yang Xiaojin. Chu Chen tidak terburu-buru mengganggunya. Jadi tentu saja dia tidak tahu jenis Gu itu. Matahari terbit di pagi hari. Ketika Song Yan bangkit dan membuka pintu, dia melihat Chu Chen duduk di sofa sambil membaca koran keuangan. Song Yan tanpa sadar melihat ke jendela barat. Matahari juga belum terbit. CK, apakah Grandmaster Chu meninggalkan seni bela diri dan mempelajari sastra? Song Yan berjalan sambil tersenyum. Chu Chen bahkan tidak mengangkat kepalanya. Suamimu selalu menjadi orang yang memiliki keterampilan sastra dan militer. Dia mahir dalam segala hal. Oke. Song Yan melirik Chu Chen dan duduk di sofa di seberangnya. Apapun yang ingin kamu ketahui, tanyakan saja padaku. Kalau ada yang tidak beres, pasti ada monsternya. Song Yan merasa pasti ada yang tidak beres dengan Chu Chen. Chu Chen berkata dengan serius, sebagai anggota keluarga Song, dan keluarga Song adalah salah satu dari 5 keluarga di Changcheng, saya rasa perlu untuk memahami sejarah kawasan bisnis Changcheng, terutama keluarga kaya yang bobrok, perusahaan grup, Del. Saya sangat tertarik dengan hal ini dan merasa bahwa saya dapat belajar banyak darinya. Song Yan memandang Chu Chen dengan ragu. Oke, saya akan mencantumkan untuk Anda beberapa perusahaan yang gagal karena manajemen yang buruk dalam beberapa tahun terakhir.
Song Yan memang berupaya keras dalam aspek ini dan segera memberikan beberapa contoh kepada Chu Chen. Chu Chen mengangguk berulang kali, dan akhirnya bertanya, siapa nama belakang ketua perusahaan? Mulut Song Yan sedikit bergerak. Apa sebenarnya yang menjadi perhatian Chu Chen? Apa nama belakang Anda? Apakah ada hubungannya dengan kebangkrutan perusahaan? Apakah Anda meramal nasib Anda? Song Yan tiba-tiba tersadar dan bertanya ragu-ragu. Apa yang kamu pikirkan? Chu Chen memberitahu Song Yan lebih dari sekali bahwa dia mengetahui fisiognomi. Saya tidak bisa tidur tadi malam dan bermimpi. Saya bermimpi ada bencana berdarah dalam radius 5 km dari keluarga Song. Chu Chen berkata dengan serius, pikirkan baik-baik, orang seperti apa yang tinggal di dalamnya radius 5 km dari keluarga Song? Kaya, atau dulu kaya? Song Yan memutar matanya. Daerah kami adalah salah satu tempat berkumpulnya orang-orang kaya tertua di kota Chan. Ada banyak orang kaya yang keluar dari jalan. Apa yang kamu ingin aku pikirkan? Chu Chen tidak punya pilihan selain menunjukkan kartunya, di mana orang kaya bernama Yang. Nama keluargamu Yang. Song Yan berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, tidak. Chu Chen tercengang, tidak, atau kamu tidak mengingatnya? Setidaknya, sama sekali tidak ada satupun dalam radius 5 km. Nada suara Song Yan tegas. Chu Chen berpikir keras. Pada saat ini, dia merasa segala sesuatu tentang Yang Xiao Jin salah. Latar belakang keluarganya, pamannya, Del, semuanya ilusi. Di dunia Yang Xiao Jin, satu-satunya teman sejati mungkin adalah Xiao Lang. Jika memang demikian, Chu Chen mungkin bisa menebak asal-muasal Gu pada Yang Xiao Jin. Bersambung.